Halo guys, kali ini aku ingin ngobrolin tentang topik yang menurut aku asik dan penting di mata kuliah manajemen, yaitu tentang kepemimpinan, struktur organisasi, dan motivasi. Nah, kenapa sih topik ini menarik? Karena menurut aku di sebuah perusahaan atau organisasi, cara memimpin kita sangat mempengaruhi bagaimana perusahaan itu berjalan dan bagaimana produktivitas dari karyawan kita itu lebih produktif. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ayo kita tonton videonya. Nah, kita mulai dari teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada dua yang dikenal di seluruh dunia. Yang saya jelaskan yang pertama adalah Yang pertama ada transformasional. Ini tipe pemimpin yang punya visi besar, bisa ngasih semangat ke timnya, dan mendorong orang buat berkembang. Biasanya dari mereka itu mempunyai karismatik, peduli, dan suka banget ngajak diskusi ke timnya. Nah, yang kedua ada teori kepemimpinan demokratis, yang dimana pemimpin itu melibatkan anggotanya dalam mengambil keputusan. Meskipun pemimpin tetap mempunyai otoritas akhir, mereka aktif mendorong diskusi terbuka, pertukaran ide, dan masukan dari semua anggota tim sebelum keputusan dibuat. Nah, adapun ciri-ciri dari kepemimpinan ini, yang pertama adalah komunikasi dua arah antara pemimpin dan anggota, keputusan dibuat bersama bukan satu arah, pemimpin bertindak tegas sebagai fasilitator, bukan pengendali penuh. Yang keempat adalah penumbuhan rasa memiliki tanggung jawab antara anggota. Nah, udah kebayangkan setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinannya yang berbeda-beda dan memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke teori motivasi, aku ingin jelasin tentang struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu ibarat adalah kerangka yang membentuk gimana sebuah tim atau perusahaan itu jalan. Mulai dari pembagian tugas, siapa lapor ke siapa, siapa yang pegang tanggung jawab apa. Struktur ini penting karena bikin arah kerja yang lebih jelas, alur komunikasi yang lebih tertata, dan setiap anggota tim tahu perannya masing-masing. Tentunya struktur memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah struktur fungsional, di mana setiap orang dikelompokkan berdasarkan keahliannya, kayak divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi produksi. Dan yang kedua ada struktur divisional. Biasanya dipakai perusahaan besar, di mana setiap divisinya bisa dibagi berdasarkan produk, wilayah, segmen pasar. Nah, yang ketiga ada struktur matriks, gabungan dari dua struktur sekaligus, dan ini cocok buat proyek-proyek besar yang butuh kolaborasi lintas tim. Intinya, struktur yang baik bisa bikin pekerjaan kita lebih mudah dan efisien, tetapi harus juga fleksibel supaya bisa menyesuaikan sama gaya kepemimpinan dan kebutuhan tim kita. Aku ingin melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu teori motivasi. Nah, dalam teori motivasi, kita akan membahas terlebih dahulu teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Menurut Maslow, motivasi manusia berasal dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang tersusun secara bertingkat. Artinya, mulai dari yang paling dasar seperti kebutuhan fisiologis, yaitu makanan, minuman, dan istirahat, lalu naik ke kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial seperti rasa memiliki, kemudian kebutuhan akan penghargaan, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, keinginan untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jika kebutuhan-kebutuhan level bawah belum terpenuhi, biasanya orang akan kesulitan untuk fokus dan termotivasi dalam bekerja. Nah, gimana guys? Setelah kita mendengarkan teori dari Maslow, yaitu hierarki kebutuhan, kita akan membahas materi selanjutnya yang gak kalah menarik, yaitu tentang teori dua faktor dari Herzberg. Nah, kalau Maslow fokus terhadap tahapan kebutuhan manusia, tapi kalau Herzberg lebih fokus ke apa sih yang bikin orang semangat atau malah betah di kantor. Nah,
Menurut Server, ada dua hal penting yang diperhatikan. Yang pertama adalah faktor higienis, yang kedua adalah faktor motivator. Nah, faktor higienis itu seperti gaji, kondisi tempat kerja, hubungan antara kantin, dan kebijakan perusahaan. Nah, faktor-faktor yang bikin orang termotivasi, tapi kalau nggak ada atau kualitasnya buruk, bikin orang itu nggak nyaman, bahkan pengen resign. Sementara itu, faktor motivator itu hal-hal yang justru bikin orang semangat kerja, seperti tanggung jawab yang jelas, rasa pencapaian, pengakuan dari atasan, atau peluang untuk berkembang. Ini yang bikin seseorang merasa kerjanya bermakna dan jadi lebih terlibat. Jadi, buat bikin tim yang produktif dan semangat, penting banget buat ngatur dua hal ini barengan. Jangan cuma fokus ke gaji dan fasilitas, tapi juga bangun sistem yang bisa ngasih kita tantangan, apresiasi, dan ruang untuk tumbuh. Nah, gimana tentang penjelasan dari konsep dasar kepemimpinan, struktur organisasi, dan juga motivasi? Nah, sekarang saya akan masuk ke studi kasus, memberikan konsep nyata atau gambaran nyata dari teori tersebut jika diterapkan ke situasi kerja sehari-hari. Saya mengambil contoh pengalaman pribadi saya saat terlibat dalam proyek pemasaran dalam digital marketing dari Waluyo Development. Pada saat itu, saya bertanggung jawab atas mengelola Instagram dari Waluyo Development, mulai dari perencanaan konten, desain visual, menulis caption, hingga editing video untuk Reels. Sebenarnya, bekerja di Waluyo Development, saya menerima brief cukup jelas dan terstruktur, mulai dari tengah waktu, arahan dari atasan. Namun pada awalnya, suasana kerja terlihat cukup kaku. Komunikasi lebih banyak berjalan satu arah, sebagian besar hanya berupa instruksi dan deadline. Ketika terjadi keterlambatan, umpan balik yang diberikan oleh ke saya cenderung berupa teguran, tidak ada apresiasi atau ruang diskusi. Sehingga pekerjaan yang dijalankan hanya berdasarkan kewajiban tanpa semangat atau rasa memiliki. Seiring waktu, gaya kepemimpinan perusahaan saya mulai berubah. Beliau mulai membuka ruang diskusi, mendengarkan pendapat saya terkait konten, serta memberikan apresiasi. Misalnya dengan mengatakan video reels yang kemarin bagus dan engagementnya tinggi. Saya juga diberikan kesempatan atau kepercayaan untuk membuat planning konten mandiri setiap minggunya yang membuat saya merasa dihargai dan bertanggung jawab lebih atas tugas baru yang diberikan oleh saya, menjadikan saya termotivasi untuk lebih giat bekerja di perusahaan Waluyo Development. Nah, tibalah kita di penghujung video kali ini. Semoga pembahasan saya bisa diterima oleh kalian. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri video ini dengan bilang terima kasih.